tapi setelah itu ada yang disebut merantau Cino, karena, mengikuti tradisi Cina merantau kan tidak pulang ya di tempat Mhm. itu. Nah itulah yang membuat makanya orang-orang Minangkabau itu berkembang, terutama di Mmm. kawasan Asia Tenggara, misalnya di Singapura ya itu kan pecahan dari, Malaysia Malaysia. ya. Merdeka, kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas salah satu suku di Indonesia, suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini terkenal dengan 3 M-nya. Yang pertama adalah matrilineal, yang kedua adalah maritim, dan yang ketiga adalah merantau. Dan hari ini saya ditemani oleh Profesor Mina Elvira. Beliau adalah guru besar tetap dari Departemen Kewilayahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat datang, Prof. Makasih. Ada ya Departemen Kewilayahan Ada, ya? kalau di luar mungkin area studies ya, Area Studies. ya Oke. kajian kewilayahan. Nah, ini kaitannya sama suku Minangkabau. Ini suka ketukar-tukar saya. Iya. Padang, Minangkabau, Minang. Sekarang udah clear. Padang itu kota, Minangkabau adalah Minang adalah sukunya. Iya. Dasarnya dari mana, Bu, Jadi pemikiran itu? mungkin kalau kita di Jakarta ya, di Ya, Indonesia ya, biasanya disebut orang Padang. orang Padang. Nah itu karena, sejak masa kolonisasi itu, Padang berperan aktif dalam proses migrasi. Padang itu tempat pertemuan Minangkabau dengan dunia luar. Nah jadi, migran dari luar itu Padang sebagai batu pijakan untuk ke dalam, masuk ke Oh, Minangkabau ya. Ke oke. pendalaman, tapi bagi orang Minangkabau itu Padang itu sebagai juga departing point ya, tempat untuk keluar. Sehingga dan itu mereka mulai perjalanan merantaunya itu biasa melalui laut ya. Nah, sehingga orang yang dari Padang itu disebut orang Padang, padahal tidak semua yang merantau itu berasal dari kota Padang. Kalau wilayahnya sendiri, wilayah teritorialnya suku Minang ini Ya. seluas apa? Ya, suku Minang ini ada teritori budayanya ada 3, Mmm. ada yang kita sebut Dare itu di, lereng Gunung Merapi, itu di dekat kota Bukit Tinggi. Nah, itu disebut tanah asal Minangkabau. Nah, itu ada 3 luhak, Tanah Datar, Agam, dan 50 Koto. Nah, ada juga, yang disebut, teritori pesisir. Ya, pesisir ya salah satunya Padang, sebelah barat pegunungan Ya, Bukit Barisan. Nah, itu, tempat masuknya pengaruh dari luar, misalnya Islam. Islam itu masuk ke Minangkabau dari itu situ. melalui, pesisir Pariaman. Yang terakhir itu namanya rantau. Tapi sekarang istilah rantau itu berkembang, jadi, rantau itu adalah, di luar, Sumatera Barat Ya, ya, betul. Minang. Ya, berarti yang tinggal di Jambi atau di Riau, itu bisa disebut suku Minang juga sebenarnya? Ya, nah itu yang juga kurang tepat bila kita sebut Sumatera Barat itu adalah Ranah Minang ya, karena di situ ada beberapa suku yang juga, tetap yaitu Mentawai Ya, ya, dan juga ada suku Mandailing di daerah Pasaman. heeh. Nah sebenarnya menurut Tambo Minangkabau itu teritorinya itu melebihi Sumatera Barat malah, jadi dari sebagian Bengkulu nih, ya Ya, kan, itu ya, ya. pesisir ya, juga Jambi. Jambi sempat, disebut dikolonisasi sama Minangkabau ya, jadi daerahnya juga ke sana Sumatera Barat dan sebagian dari Riau itu. Jadi, menurut Tambo lebih luas dari Sumatera Dari Barat Sumatera sebenarnya. Barat. Nah, asal-usulnya sendiri kalau bicara, suku ya, antropologi, itu, eee, aslinya dari mana, Prof? Ya, menurut, Tambo Minangkabau ya aslinya itu ya di lereng Gunung Merapi itu. Itu Ya, asli? itu Ini yang nggak ada disebut hubungannya sama Melayu gitu? enggak, jadi maksudnya dari Gunung Merapi itu, yang di Tambo ya. Jadi Ya, kami, menganggap ya, nanti kita bicara ah, Melayu lain, bahwa asalnya di situ, eee, di daerah-daerah yang 3 luhak itu, makanya disebut tanah asa. Tanah Asa. Tetapi juga karena, kegiatan merantau, suku Minang, itu juga ada yang di daerah kita sebut Naning, Riau, ya. Ada,
perpindahan orang Minang ke sana sehingga daerah Naning, Riau Negeri Sembilan itu juga, Ya. disebut Tanah Minang, tapi itu bagian dari rantau. Ini kan ada literasi atau tulisan antropologisnya yang di abad ke-14 ya, tentang asal muasal Iya. suku Minang itu. Iya. Berarti Minang itu bisa dikatakan ditemukan di abad ke-14 kah? Atau sebelum abad ke-14 di kawasan sudah ada suku Minang? Ya, jadi, catatan tertua tentang Minangkabau Ya. dalam kitab Nagara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca Baca ya. itu, tahun 1365 ya, dan itu di Minangkabau dikenal dengan Minangkabua. Nah, Minangkabau juga, masuk ya dalam catatan Cina, Ya. sejarah Cina itu disebut dengan Minangkopo. Jadi dengan demikian bahwa Minangkabau sebagai sebuah daerah itu sudah cukup jauh dikenal gitu. Itu, tetapi ada beberapa versi ya artinya ya. Ya. Ada yang mengatakan Minangkabau itu, dari kata Minanga Tamuan. Artinya pertemuan, dua sungai ya, Kampar Ya. Kiri, Kampar Oke. Kanan. Tapi ada yang mengatakan dari kata Pinangkabu, daerah tanah asal. Namun ada versi ketiga dan itu yang, lebih, meluas dan lebih dipercaya dan dibanggakan bagi orang Minang adalah versi dari kata Manangkabau, artinya kerbau yang menang. Jadi itu berdasarkan ada, cerita bahwa, ada okupasi dari kerajaan Jawa ke Minangkabau dan Minangkabau kan, dikenal dengan, bahwa yang cerdik, yang bagus itu jadi, mengadakan adu kerbau. Nah, dengan kecerdikannya kerbau orang Minang tuh menang. Nah, itu menjadi bentuk kebanggaan orang Minang sehingga kalau, kita ke Minang sana yang keluar adalah versi ini. Jika seseorang Minangkabau keluar dari Islam, maka Minangnya hilang, Betul, yang betul. ada kabaunya saja gitu. Jadi Oh, itu. ya ini menarik karena saya melihat, suku Minang sangat identik sekali dengan Islam ya, dan Ya. artinya Islam masuk di abad keberapa itu ya? Abad ke-16. Abad ke-16 Ya. di Sumatera, Ya. itu diterima dengan baik dan mudah, bergaul dengan budaya setempat. Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Ya, berdasarkan hasil, penelitian dikatakan bahwa para mualim, Islam ini, penyebar agama Islam itu, sangat toleran dengan, adat istiadat setempat dan juga mereka melakukan sinkretisasi. Jadi, memadukan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan setempat. Contoh yang bisa kita ambil yaitu tentang, surau ya, surau. Surau itu sebenarnya tempat ibadah, sudah ada sebelum masa pra-Islam. Nah, ketika Islam masuk, maka tetap menjadi tempat ibadah, cuman, diubah menjadi tempat ibadah untuk Islam, gitu, untuk agama Islam. Nah, surau juga menjadi tempat, karena matrilineal ya, tempat bagi, laki-laki Minang yang sudah dewasa, yang belum menikah untuk, tinggal di sana, gitu. Jadi itu terlihat sekali, kuatnya, ada, sinkretisasi dan toleransi yang tinggi. Itu yang membuat bahwa Islam begitu melebur di Minangkabau. Tentu juga kita tidak bisa melupakan ada perang Padri ya, tetapi, antara Oh yang iya, benar-benar ingin memurnikan Islam ya Ya. dengan, kaum adat, tetapi pada akhirnya mereka bersatu untuk, melawan Belanda. Apa yang kemudian menjadi karakter yang kuat sampai hari ini kami ingat dari budaya Minang yang dipengaruhi oleh masuknya Islam? Ada yang menarik ya. Jadi kalau bicara Minang, karakter Minang, itu disebut Minangkabau puzzle ya. Jadi di satu sisi orang Minang itu orang yang sangat kuat sama adatnya, yaitu matrilineal. Tapi di sisi yang lain orang Minang juga orang yang sangat kuat dengan nilai-nilai keislamannya. Ada lagi, Minang itu orang yang, kuat, mempunyai perasaan kuat dengan kampung halaman. Jadi walaupun dia merantau tetap
bagian kampung halaman. Tapi di sisi lain dia juga orang yang dikenal dengan tradisi merantaunya dan juga tradisi yang sangat menghargai modernisasi, kebaruan yang kita lihat di Indonesia kan banyak pemimpin founding fathers kita dulu berasal dari Minang. Itu karena mereka sangat menghargai tentang kebaruan ya, modernisasi. Sejak Islam masuk itu kan bagian dari ideologi ya, selain matrilineal, Islam itu sebagai identitas Minang. Ya, termasuk sebagai landasan kehidupan Iya, ya. landasan kehidupan. Jadi dalam kehidupan orang Minang tuh ada landasan kehidupan matrilineal Ya. ya, terus Islam, dan juga yang ketiga tuh alam takambang jadi guru. Itu juga tradisi merantau, yaitu untuk juga mengeksplor alam untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Catatan sejarah mengatakan memang suku Minang ini senang atau memiliki karakter untuk berpetualang keluar gitu ya. Ya. Ini berarti Pariaman yang melakukannya? Enggak semuanya, karena itu kegiatan merantau itu adalah bagian adat. Adat Minangkabau kan asalnya dari Dare ya, yang tadi di atas ke di bawah atas itu ya? itu ke bawah itu. Jadi rantau itu adalah tempat bagi terutama laki-laki Minang yang masih muda untuk untuk menguatkan dirinya sebelum baik secara fisik, materi ya, mental gitu, sebelum berkiprah di kampung halaman. Jadi ada istilah merantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun. Jadi merantau bujang dahulu karena di rumah belum berguna. Jadi makanya awal-awal yang merantau itu adalah laki-laki muda ya, kaum laki-laki, sedangkan perempuan tuh di rumah gadang tinggal, tidak Sampai merantau. hari ini tradisi itu? Tapi sudah berkembang. Jadi setelah itu perempuan mulai turi karantau. Jadi ikut merantau menemani para lelaki sebagai suami, sebagai orang tua. Bahkan sekarang malah perempuan yang juga ada aktif, karena penelitian saya di di kawasan Asia Tenggara, malah perempuan yang merantau duluan, setelah sukses di sana dia mengajak keluarganya. Jadi itu ada perkembangan dari merantau. Nah, itu juga merantau itu dulu karena untuk mempersiapkan diri kaum muda ya, kaum laki-laki muda. Jadi merantau tidak jauh-jauh. Ada istilah merantau ke balik dapur, di balik dapur. Maksudnya yang mempersiapkan diri nanti setelah cukup pulang untuk mengabdi di kampung halaman. Tapi akhirnya sekarang merantau jauh ya, bahkan transnasional. Nah, itu juga ada istilah merantau itu yang bagus adalah merantau burung bangau. Jadi mencari tempat pencaharian di sana, setelah cukup pulang membangun. Nah, sekarang tapi setelah itu ada yang disebut merantau Cino. Karena mengikuti tradisi Cina, merantau kan tidak pulang ya di tempat itu. Nah, itulah yang membuat makanya orang-orang Minangkabau itu berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, misalnya di Singapura ya, itu kan pecahan dari Malaysia ya, Malaysia, Brunei, itu juga Filipina, karena ada perubahan jadi merantau Cino, menetap di sana. Dia membangun tempat yang dia tinggali, dan orang Minang tuh dikenal ya, maksudnya kita ada pepatah di ma bumi dipijak, di sini langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jadi ada istiadat kita hargai, tapi ade awak jangan dilupakan. Nah, itulah mereka sangat bisa melebur di penduduk setempat, dan mereka juga aktif dalam kehidupan politik, sehingga misalnya kita contoh Singapura, salah satu presiden Singapura yang pertama Yusof Ishak itu adalah keturunan Minangkabau. Demikian pula Malaysia ya, raja yang di Pertuan Agung Malaysia itu juga orang keturunan Minangkabau. Sultan Bokia juga, sehingga para peneliti di kajian Asia Tenggara berpendapat bahwa kegiatan merantau inilah yang salah satu faktor penting apa yang kita kenal sebagai negara-negara Asia Tenggara. Perantau-perantau yang sekarang kita kenal dengan istilah diaspora itu malah yang menghidupi kampungnya. Betul. Nah, itu mendapat penghargaan tinggi karena dia dianggap bahwa dia bukan malin kundang. Jadi ada istilah ya. Jadi kalau Anda setelah sukses melupakan kampung Anda seorang malin kundang. Nah, itu juga walaupun di rantau mereka selalu ada ikatan itu. Adat yang mendahului. Ya, karena ada istilah mangko bajalan banyak nandi liek, banyak pulo nandi dape. Karena kita berjalan, banyak yang kita lihat, banyak pula yang kita dapat.
Ya. Jadi tidak hanya materi tapi juga kebijaksanaan hidup dan itu diperlukan untuk membangun kampung. Jadi Ya, demikian. ya. Sedikit tentang kemaritiman ya, Ya. apa catatan sejarah atau catatan budaya yang kita bisa ambil dari narasi kemaritiman? Karena tentu saja kan ini berarti pada masa itu berlayar. Yang disebut teritori budaya Minangkabau salah satu bagian adalah yang namanya pesisir itu tadi ya, Ya. gitu. Nah, pesisir itu dibagi 3, Padang di tengah, terus, di selatan itu Indrapura, di ujung Tiku Pariaman. Dulu Tiku Pariaman memegang penting. Nah, eee, orang-orang, itu biasanya merantau ke daerah Jawa, keluar tuh melalui itu. Ya. Cerita-cerita lama di, kaba-kaba yang saya analisis, itu lebih penekanan kepada, kegiatan merantaunya. Misalnya cerita Malengkundang itu diceritakan dia menjadi anak buah kapal di kapal Bugis gitu, jadi Bugis. Walaupun, ada cerita, Kaba Angunan Tonga itu cerita di daerah pasisir yang sangat terkenal, itu juga tentang perjalanan maritim Kaba Angguni Tonga. Memang ada tentang pembuatan kapal ya, bahwa budaya maritim sangat kuat gitu, tetapi yang selalu ditonjolkan adalah karakter merantau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke fenomena ini, Ya, matrilineal. Ini ya, salah satu yang paling langka ya di ya, dunia, tapi juga yang terbesar katanya. ya. Apa konsep dasar dari matrilineal? Sejak kapan? Sebenarnya, ada sekitar 95 kali ya suku yang menganut matrilineal ya, Di tetapi Indonesia? di dunia ya, Di dunia? tetapi, yang, Wow. pure matrilini ya, hanya beberapa dan Minangkabau itu termasuk, organisasi sosial politiknya yang bisa dikategorikan pure matrilini. Jadi misalnya garis keturunan itu melalui perempuan dan juga pewarisan melalui perempuan dan juga setelah menikah, itu juga, eee, keluarga baru itu, bertempat di tempat perempuan. Kaum perempuan mendapat posisi ya, yang signifikan di dalam, kehidupan Betul. bermasyarakat. Itu yang menjadi, pusat perhatian terutama, di dalam kajian Asia Tenggara. Ini sebelum Islam atau setelah Islam? Oh, sebelum Islam. Jadi, Oke. materinya itu, pondasi. Begitu Islam masuk, jadi adat berdasarkan alur, syariat berdasarkan dalil. Jadi setara, tapi tidak berhubungan Mmm. ya, gitu. Setelah itu berkembang lagi, jadi bahwa, adat, berdasarkan sara juga berdasarkan adat. Jadi, eee, setara dan saling berkaitan. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita kenal semuanya adat Basandi Sara Besande Kitabula, adat, Sara Mangato, adat memakai. Nah, dari sini terlihat bahwa posisi Islam itu lebih tinggi daripada adat, maksudnya materinya adat. Karena sekarang Islam juga bagian dari adat Minangkabau. Jadi, yang sekarang ini, mungkin masih sekitar 70-an ya, tapi di bawah 100. Jadi itu melihat bahwa di Minangkabau tuh selalu berproses, adat itu tidak statis. Ya tentu berdasarkan kesepakatan dan juga tentu pengaruh. Ya, jadi tapi yang sekarang yang diterima adalah, kuat sekali ikatan, Islam ya, kuat sekali Islam. Jadi Islam itu ada di atas dari materinya adat. Apa yang membedakan pada masa itu dan apakah hari ini, itu terkikis atau tadi bergerak dinamis? Salah contoh yang kita misal dalam kehidupan sehari yang penting itu kan warisan ya. Nah itu dicobakan direkonsiliasi ya pada majelis Minangkabau tahun 53. Jadi bahwa Harato Pusako, jadi pusaka Tetap tinggi ya, pusaka. pusako tinggi gitu, itu tetap diwariskan menurut matrilineal, jadi hanya perempuan. Tetapi Ini kalau, contohnya apa nih Bu, harta contohnya pusaka tinggi? misalnya rumah gadang, Oh, oke. tanah, Tanah. itu kan garis perempuan, Oke. tapi, laki-laki tetap bisa memakainya ya, tapi Ya. owner pemiliknya Berarti ini, perempuan. tercatat di akte misalnya Oh, begitu ya, sudah, harus perempuan? iya. Oke. Jadi sudah disepakati. Jadi Ya. yang sekarang itu yang membedakan sebelum 53 tuh ini, ya. Tapi kalau harato pancarian, jadi pencarian itu bisa, itu diwariskan menurut hukum Islam. Jadi anak laki-laki mendapat 2 bagian lebih banyak dari anak perempuan. Ya. Jadi ya. Saya juga tertarik dengan rumah gadang ya. Iya. Kalau kita bicara konsepnya balik kepada,
proses garis perempuan, apa yang membedakan dalam konteks pengelolaan rumah gadang? Ya, jadi, rumah gadang itu kan rumah komunal ya, itu Rumah biasa besar. rumah besar, jadi nggak hanya satu keluarga bati, beberapa keluarga bati, yang satu garis ibu itu tinggal bersama. Jadi itu juga, dan biasanya, rumah gadang itu terbagi 2 ya, jadi ada untuk area publik ya, jadi untuk berkumpul, untuk urusan komunal. Nah, yang area private yaitu bilik. Nah, yang di bilik itu yang tinggal adalah, perempuan keluarga batihnya. Maksudnya keluarga batih di Minangkabau asalnya itu samande, yaitu ibu dan anak-anaknya. Sedangkan suaminya, pada malam hari, datang, makanya disebut istilah sumando batandang. Nah, di rumah gadang itu biasanya dipimpin yang, perempuan tertua yang namanya nini ya, itu dia tinggal, nah dengan, untuk ya dihargai tentu dia, menjadi pemimpin di sana. Walaupun secara formal yang disebut pemimpin, rumah gadang tuh tungganai, mama yang tua, maksudnya yang mengurus urusan rumah gadang ke luar, gitu. Jadi yang tinggal di sana itu hanya kaum perempuan, maksudnya anak laki-laki yang kecil, karena kalau anak laki-laki sudah dewasa dia akan tinggal di surau atau di banjur, gitu. Dan jadi di situ kehidupan komunal, mereka tinggal di kamar tapi menggunakan dapur bersama, gitu. Ada Kaba Cindumato, jadi ada raja pertama Pagorong itu perempuan, bergelar, Bundo Kandung. Nah, jadi, Bundo Kandung itu apa? Adalah perempuan yang dituakan, pemimpin di klannya itu juga mendapat, panggilan Bundo Kandoang. Prof, sekarang, peradaban hampir 500 tahun lebih ya, Ya. 2025 sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari sistem matrilineal ini? Ya, saya melihat, nilai-nilai matrilineal ini memberikan dampak yang positif, terutama bagi pemberdayaan perempuan. Karena, nilai-nilai ini jadi bahwa garis keturunan, melalui perempuan dan juga warisan, membuat, perempuan, itu memegang peranan penting di dalam, lingkungan masyarakatnya. Jadi di Minangkabau itu, bahwa sejauh Anda mampu, Anda bisa menjadi pemimpin. Yang Islam itu yang saya bilang melengkapi, karena, hukum Islam itu kewajiban menghidupi keluarga, itu kan laki-laki sebagai kepala keluarga dia wajib menghidupi, membangun rumah, sehingga tugas yang secara adat dulu dibebankan kepada perempuan, tentu perempuan bisa lebih tenang ya. Dan yang terutama apa, mereka bangga dengan merantaunya. Minang ini terkenal dengan pantun? Ya, itu jadi, syarat untuk jadi orang Minang biasa dites pantun dulu ya. Jadi, Ya, saya harus jawab apa? Kan kalau biasanya cakep gitu, kalau di kalau di Minang Minang rancak bana, orang jadi, bagus banget gitu. rancak bana, Ya rancak bana, sungguh elok bunga melati, rancak, rancak bana, rancak bana, wanginya merasuk ke dalam hati. rancak bana. Senang berdiskusi dengan Dai TV. Rancak. Semoga ada kesempatan lagi. Terima Keren. kasih. Terima kasih ya Prof. Ini kita Sama-sama. belum bahas kuliner loh ini. Oh ya, Itu bisa perlu lagi 2 kita episode bicara lagi. rendang, kayaknya perlu 1 sesi tentang Itu udah ini ya. makanan terenak di dunia. Iya. Baik. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang suku Minang dan betapa kayanya kita ya dengan semua narasi ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk mencintai negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Daeh Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.